Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chandra Ivan Ricardo. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai multimeter. Apakah multimeter itu? Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah avometer, yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama multitester. Multimeter terbagi menjadi dua jenis, yaitu multimeter analog seperti yang ini dan ini. Kedua ini adalah multimeter analog, dan multimeter digital yang seperti ini. Perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital terletak pada tingkat ketelitian nilai pengukuran yang diperoleh. Multimeter dapat digunakan untuk pengukuran listrik arus searah maupun pengukuran listrik arus bolak-balik. Multimeter analog. Multimeter analog adalah multimeter yang menggunakan jarum penunjuk dan skala pengukuran. Prinsip kerja multimeter analog berdasarkan pada kumparan yang terhubung dan tersambung dengan jarum penunjuk. Letak kumparan berada di antara kutub magnet. Pengukuran besaran listrik dengan menggunakan multimeter analog memberikan pembacaan yang tidak stabil karena mengikuti perubahan tegangan listrik yang terjadi setiap saat. Syarat menggunakan multimeter analog ialah jarum penunjuk angka dalam keadaan 0 pada layar yang ada di sini. Posisi jarum ini dipersyaratkan pada saat kedua probe pada multimeter dihubungkan dan saklar selektor telah diatur. Jenis pengukuran yang dapat dilakukan oleh multimeter analog sangat beragam. Multimeter analog dapat digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan kapasitansi. Komponen multimeter analog juga menggunakan komponen aktif elektronika yang berfungsi sebagai penguat. Jenis multimeter analog yang menggunakan komponen aktif elektronika disebut multimeter elektronik analog. Selanjutnya adalah multimeter digital. Multimeter digital akan menghasilkan pembacaan berupa angka. Multimeter digital digunakan untuk pengukuran besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Akurasi pengukuran dengan multimeter digital sangat tinggi. Angka yang ditampilkan sebagai hasil pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal. Kekurangan dari multimeter digital yaitu nilai pengukuran tegangan yang tidak stabil. Cara pemakaian dari multimeter digital sama dengan multimeter analog, hanya saja menggunakan multimeter digital lebih praktis. Untuk memperjelas pemahaman kita bersama, kali ini saya akan mempraktekkan beberapa cara pengukuran parameter dengan menggunakan avometer atau multitester yang ada di depan saya ini. Untuk yang pertama kalinya, saya akan menggunakan multitester yang merek Winner ini, teman-teman. Yang dua ini saya singkirkan dulu. Yang perlu kita lakukan untuk pertama kali saat akan menggunakan avometer seperti ini adalah pastikan bahwa avometer ini dalam keadaan baik dan sehat sehingga pengukuran kita akan akurat. Yang pertama, kita arahkan selektor pada posisi hambatan atau ohm. Kita posisikan pada kali 10 atau kali 1. Saya posisikan pada posisi kali 10. Selanjutnya probe positif dan probe negatif kita hubungkan. Jika jarum dapat bergerak, itu tandanya multimeter dalam keadaan normal dan kabel telah tersambung dengan baik. Langkah berikutnya yang harus kita pastikan adalah
mengajus jarum ini agar tepat berada pada posisi 0. Sebelum kita ke langkah pengukuran, kita akan mengenal komponen-komponen atau bagian-bagian dalam avometer ini. Yang pertama adalah papan skala. Ini adalah namanya papan skala, teman-teman. Jadi saat kita melakukan pengukuran, kita melihat papan ini untuk melihat hasil pengukuran. Yang kedua adalah jarum penunjuk. Jarum penunjuk adalah jarum yang bergerak-gerak ini, teman-teman. Yang ketiga adalah zero adjusting screw. Ini, teman-teman, yang ada tengah ini. Sebentar, saya fokuskan. Nah, yang ada di tengah ini adalah zero adjusting screw. Fungsinya adalah untuk menyetel jarum ini agar sesuai pada posisi 0, agar pengukuran kita akurat. Di setiap multimeter analog pasti akan ada yang namanya zero adjusting screw ini, teman-teman. Saya perlihatkan yang satunya. Nah, ini juga ada, teman-teman. Di sini yang hitam kecil ini. Berikutnya adalah variabel resistor atau potensio kalibrasi. Yang sebelah sini adalah potensio untuk kalibrasi, teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk saat kita menggunakan parameter hambatan atau ohm ini, kita harus wajib mengkalibrasi terlebih dahulu. Contohnya, untuk pertama kali kita menggunakan kali 10. Untuk berikutnya, kita akan menggunakan kali 1K. Setelah dari 10 kali 10 ke kali 1K, kita harus mengkalibrasi ulang, teman-teman, agar posisi jarum ini saat kita satukan probe positif dan negatifnya tidak ada hambatan. Jadi saat probe ini kita sambungkan, posisi jarum tepat berada pada angka 0 yang berada di sini. Selanjutnya adalah selektor. Selektor adalah yang ini, teman-teman. Fungsinya untuk memilih parameter yang akan kita gunakan. Misalkan kita ingin mengukur tegangan AC, maka kita pindahkan ke selektor di posisi parameter ACV ini, teman-teman, atau alternatif current voltage. Berikutnya, jika kita ingin pindah ke DC volt, maka kita harus memutar knob selektor ini ke posisi DC volt. Patokannya yang ini ya, teman-teman, yang hitam ini saya tandai hitam. Berikutnya adalah terminal positif. Ini, teman-teman, ini adalah terminal untuk memasang kabel probe merah atau positif. Selanjutnya adalah kabel probe negatif. Berikutnya adalah terminal positif untuk mengukur arus listrik. Ini adalah untuk mengukur arus listrik, teman-teman, yang ini. Jadi saat kita ingin mengukur arus listrik, maka posisi probe merah ini kita cabut, kita letakkan di sini, teman-teman. Seperti ini jika kita ingin mengukur arus listrik. Berikutnya adalah kabel probe positif dan probe negatif. Ini kabelnya, teman-teman. Selanjutnya adalah tombol ini, teman-teman. Ini adalah tombol backlight. Fungsinya jika saat kita mengukur terdapat kekurangan penerangan, kita dapat menekan tombol ini untuk menyalakan cahaya latar belakang, teman-teman. Contoh, saya tekan, dia menyala, teman-teman. Di kamera terlihat silau, tapi kalau asli ini terlihat jelas, teman-teman. Berikutnya adalah polarity. Polarity yang ini, teman-teman. Ini, teman-teman. DC polarity, DC plus, DC min. Fungsinya apa? Fungsinya adalah saat kita mengukur tegangan DC. Di saat kita mengukur tegangan DC, probe positif dan negatif ini tidak boleh terbalik, teman-teman. Jika kita terbalik,
maka yang akan terjadi adalah jarum yang seharusnya naik ke atas seperti ini akan tambah jatuh ke bawah teman-teman. Dan jika sudah jatuh, itu ada multimeter yang tidak bisa kembali, sehingga akan memperpendek umur avometer kita teman-teman. Nah, fungsi dari polarity ini adalah jika kita ingin mengukur tegangan negatif, kita tidak perlu membalik probe ini teman-teman. Cukup dengan memindahkan polarity ini. Maka yang semulanya probe ini merah ini positif, ini akan menjadi negatif, dan sebaliknya yang semula ini negatif maka akan menjadi positif. Seperti itu ya teman-teman. Akan tetapi ada catatan teman-teman. Untuk kedua fitur ini tidak di semua avometer itu ada teman-teman. Contohnya di avometer winner yang tipe ini tidak memiliki fitur tersebut. Bahkan di avometer yang digital ini teman-teman, ini juga tidak memiliki fitur tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk praktek pengukuran tegangan. Di sini saya sudah menyiapkan tegangan PLN AC 220 volt. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus menyeting ini teman-teman agar zero, agar tepat berada pada posisi 0. Perhatikan, ini kan sudah 0. Kita praktek saja seumpama ini tidak 0. Kita putar. Nah, seperti ini kan kelewat jauh. Kita putar untuk kalibrasi jarum 0. Nah, sudah teman-teman. Selanjutnya tinggal kita praktek seperti biasa pengukuran. Kita pindah dulu ke posisi selektor 300 volt. Ini teman-teman, catatan lagi. Jika kita ingin mengukur parameter tertentu, maka kita harus memastikan bahwa tegangan yang kita ukur itu lebih kecil dari parameter yang sudah tertera di selektor ini yang kita pilih teman-teman. Seumpama kita ingin mengukur tegangan PLN 220 volt. Nah, ini 300 ini kan sudah di atasnya, berarti ini sudah aman untuk avo kita. Tapi jangan sampai kita keliru teman-teman. Tegangan yang kita ukur seumpama 220 volt. Kita malah memilih selektor di 120 volt ini. Ini kan tidak cukup, tidak mengatasi. Nanti jarumnya ini mentok. Dan teman-teman, kita jeda dulu sebentar. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman adanya. Mari kita lanjutkan. Kembali lagi ke materi kita tadi, yaitu untuk pengukuran tegangan AC. Karena AC ini tegangannya sekitar 220 volt, jadi kita akan memilih selektor pada range 300 volt AC teman-teman. Dan yang kita jadi patokan untuk papan skalanya adalah yang 0 sampai 300 ini teman-teman. Langsung saja kita colokkan. Dan nah, ini teman-teman, hasil pengukuran dari avo ini adalah sekitar 190 volt teman-teman. Ini entah avo saya yang kurang akurat atau memang tegangannya yang sedang turun teman-teman. Nanti akan kita coba untuk ke avo yang kedua ini teman-teman.